Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkuat kalimat ujian al-bala dengan dua kata penegas atau huruf taukid dalam bahasa Arab. Pertama lam di awal kalimat, yang kedua nun at-tasydid di akhir kalimat. Wa la nabluwannakum. Lam la nabluwannakum adalah lamut taukid, lam penegas kata, penegas kalimat. Di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf taukid. Huruf memperkuat, mempertegas ucapan. Lam di awal kalimat tadi dan nun yang bertasydid. La nabluwannakum. Nun yang bertasydid ini adalah nun taukid, nun penguat kata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengawal kalimat ujian untuk manusia dengan dua huruf taukid, satu di awalnya, satu di akhirnya, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar akan menguji kita di permukaan bumi ini. Dari ayat ini dan dari ayat-ayat yang lainnya, manusia pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan bumi tempat kita berpijak, menjadikan bumi tempat kita hidup adalah negeri yang penuh dengan ujian, yang di dalamnya kita akan merasakan susah. Dunia Allah ciptakan adalah tempat kesusahan. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan bumi, dan Allah ciptakan bersamaan dengan bumi itu bahwa kehidupan di permukaan bumi adalah kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Oleh karena itu, realita kehidupan kita menunjukkan bahwa manusia, siapapun dia, dimanapun dia, tidak akan pernah menjalani kehidupannya tanpa yang namanya susah itu. Tanpa yang namanya ujian daripada kesusahan yang Allah berikan kepada manusia, tidak akan pernah ada orang hidup di permukaan bumi ini senang dari awal sampai akhir. Tidak akan pernah. Dimanapun kita berada, di zaman apapun kita ada, manusia tidak akan pernah lepas daripada kehidupan di dunia dengan yang mereka kenal dengan sebutan susah, sulit. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan dunia dengan semua itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam awal kitab Miftah Daris Sa'adah, di antara hikmah kenapa dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesulitan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepadanya. Indahnya dan nikmatnya hidup di negeri tanpa sulit, hidup di negeri tanpa kesusahan, yaitu surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Manusia baru akan sadar, manusia baru akan tahu nikmatnya kenikmatan apabila dia sebelumnya berada di dalam kesusahan. Orang yang tidak merasakan susah sering tidak mengenal nikmat. Manusia yang tidak pernah merasakan susah adalah juga manusia yang tidak kenal apa itu nikmat. Maka beliau berkata, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan manusia hidup di permukaan bumi, agar mereka merasakan susahnya hidup, untuk kemudian Allah berikan kepada mereka
nikmatnya keindahan hidup tanpa kesusahan tersebut. Dan surga adalah negeri tanpa kesusahan. La yamassuna fiha nasab. Allah berfirman tentang perkataan kita, insya Allah penduduk surga. Di dalam surga ini tidak ada rasa susah sedikit pun yang kita rasakan. Apapun yang kita inginkan datang dengan kemudahan, tanpa kesusahan. Oleh karena itu, manusia ingin lari daripada susah di permukaan bumi, dia tidak akan bisa lari kemanapun. Kita merasa hidup di negeri ini susah, pindah kita ke negeri lain, yang susah itu tetap akan mengiringi kehidupan kita. Merasa hidup di kampung susah, lari ke kota, di kota juga susah. Orang kota merasa susah hidup di kota, pindah ke kampung, di kampung juga sulit. Karena memang dunia Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan penuh dengan kesusahan. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, yang namanya kesusahan tetap akan mengiringi kehidupan setiap manusia. Maka lihat ma'asyarul muslimin wal muslimat, realita kehidupan kita. Si A merasa si B yang berada di atas kenikmatan karena dia merasa kesusahan. Si B itu sendiri, dia yang merasa si A itu yang penuh dengan kenikmatan sementara dirinya susah. Silahkan tanya kepada orang-orang yang dalam pikiran kita hidup dalam kenikmatan, yang kita anggap dia hidupnya nikmat, hidupnya senang. Tanyakan kepadanya, dia akan mengeluh akan susahnya kehidupan di permukaan bumi. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keluh kesah. Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Ujian itu akan datang di permukaan bumi. Dengan apa Allah uji manusia? Bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Kami akan uji mereka dengan sebahagian daripada rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini sebahagian daripada ujian yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Sebahagian. Ini tidak mencakup seluruh ujian yang akan Allah berikan di permukaan bumi. Akan tetapi Allah menyebut beberapa ujian yang akan Allah turunkan dalam ayat ini. Di antaranya rasa takut. Islam ketika diturunkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala sebagai syariat untuk manusia di permukaan bumi, untuk menghilangkan rasa takut di dalam jiwa manusia agar mereka merasakan indahnya nikmat di dalam kenikmatan, hidup di dalam keamanan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, hanya negeri yang menerapkan agama Islam yang akan semakin bisa meraih keamanan di dalam kehidupan mereka. Dan manusia-manusia yang mendekatkan dirinya mengamalkan syariat Islam yang akan merasakan keamanan itu sendiri. Semakin hilang syariat Islam di dalam jiwa seorang manusia atau di dalam kehidupan suatu negeri, maka sejauh itu juga ketakutan akan datang di dalam kehidupan mereka dan akan menggerogoti keamanan yang ada di negeri tersebut. Sejauh apa hilangnya syariat Islam dari sebuah negeri, sejauh itu pula rasa aman itu hilang dari negeri tersebut, digantikan dengan rasa takut. Sejauh apa Islam ditinggalkan oleh seorang manusia, sejauh itu pula rasa aman akan hilang dari dirinya dan rasa takut akan menyelimuti kehidupannya. Hanya Islam satu-satunya syariat yang bisa mendatangkan keamanan, kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran surat An-Nur Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang beriman sebelum mereka sebagai pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti rasa takut yang ada di dalam diri mereka dengan rasa aman. 3 janji Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang mau beriman, beramal saleh. Sejauh mana sesosok manusia, muslim dan muslimah, beriman dan beramal saleh kepada Allah, sejauh itu pula rasa takut akan hilang daripada hidupnya dan rasa aman akan datang dalam kehidupan. Manusia apabila sudah digerogoti oleh rasa takut dalam hidupnya, hilang kedamaian dan ketentraman hidup, hilang kenikmatan hidup. Sadar atau tidak sadar, ma'asyiral muslimin, kita akui atau tidak kita akui bahwa kita sekarang ini di negeri kita sendiri, di negeri kita sekarang, kita sudah digerogoti oleh rasa takut tersebut. Selaras dengan semakin menjauhnya umat dari syariat Islam, sejauh itu pula kita akan semakin masuk ke dalam rasa takut. Kendaraan kita yang dipenuhi oleh alat-alat pengaman, rumah kita yang dipenuhi oleh alat-alat pengaman, jendela-jendela kita yang telah dipenuhi oleh jeruji besi, bahagian daripada aksi dari rasa takut yang ada di dalam jiwa kita. Kita tidak mengatakan itu haram dan terlarang. Kita tidak mengatakan itu haram dan terlarang. Itu sah, bahagian daripada al-akhdhu bil asbab. Akan tetapi itu adalah efek dari rasa takut yang menyelimuti jiwa kita. Dan rasa takut ini akan senantiasa menyelimuti orang-orang yang jauh daripada syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Walaupun dia sudah pakai pengaman, safety di dalam kehidupannya, rasa takut itu tidak pernah hilang dari jiwanya. Apabila dia tidak pandai mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, walaupun dia telah mengambil sebab untuk pengamanan dirinya, ketakutan akan senantiasa menggerogoti kehidupannya. Islamlah yang bisa mengangkat itu dari jiwa manusia. Islamlah yang bisa mengangkat itu dari kehidupan masyarakat. Orang sekarang tidak berat bagi mereka, sebahagian mereka maksudnya, untuk membeli senjata api dengan harga 75 juta, dengan pajak 7 juta setahun, untuk pengamanan diri mereka. Untuk apa mereka beli itu? Lalu kemana-mana mereka bawa? Karena mereka penuh dengan ketakutan. Mohon maaf, apabila orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, tidak pandai mendekatkan diri kepada Allah, takut itu akan senantiasa menggerogotinya. Dan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam ketakutan di saat mereka tidak pandai mendekatkan diri kepada Allah, penyebabnya adalah harta dan kedudukan. Perhatikan, harta dan kedudukan yang sering menimbulkan sifat ciut, nyali yang kecut, dan perasaan takut yang senantiasa menyelimuti. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa apabila kita mengambil jalan pengamanan, atau itu tidaklah haram, akan tetapi aksi yang telah kita lakukan tersebut bukti bahwa ada ketakutan yang telah menggerogoti jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan hidup di dalam jiwa orang-orang yang pandai beriman kepadanya. Wal ju', Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian hai manusia dengan rasa lapar. Sebahagian manusia
Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka lapar, kekurangan makanan. Wa naqsim minal amwal, Allah juga akan uji kalian dengan kekurangan harta. Harta yang telah ada Allah ambil. Harta yang telah Allah berikan Allah ambil. Dengan cara yang Allah inginkan. Dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam takdirnya yang maha hikmah dan maha adil, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bisa dengan kebakaran, bisa dengan pencurian, bisa dengan lupa. Ada orang lupa di mana menyimpan hartanya, akhirnya hilang harta tersebut. Lupa menyimpan di mana BPKB mobil saja bisa membuat hilangnya harta tersebut. Karena mobil yang tanpa BPKB harganya 10 kali lipat lebih murah daripada mobil yang mempunyai BPKB tersebut. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita lupa nyimpan di mana BPKB, hilang BPKB mobil. Itu juga bahagian daripada kekurangan harta. Bahagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada apa yang Allah ambil daripada harta manusia tersebut. Wal anfus, dan Allah akan menguji sebahagian manusia dengan kekurangan jiwa. Wafatnya orang-orang yang kita cintai. Ayah dan ibu kita, anak yang kita sayangi, suami yang kita cintai, istri yang kita cintai, teman yang kita cintai, guru yang kita cintai, tetangga yang sangat kita sayangi, saudara kita. Allah Subhanahu wa taala akan uji manusia dengan hal-hal yang seperti ini. Was-samarat, kekurangan buah-buahan, panen yang gagal. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ujian yang Allah sebut di dalam ayat ini adalah ujian dari belah pertama atau bahagian pertama. Karena ujian di permukaan bumi, ma'asyiral muslimin dan muslimat, ada dua bab. Bab ujian manusia di permukaan bumi ada dua bab. Bab yang pertama adalah bab yang disebut oleh ayat Al-Quran ini, Al-Baqarah 155 yang sedang kita bacakan dan kita syarah ini, bahwa Allah menguji manusia dengan datangnya sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Bukan semata-mata ini ujian kehidupan, ini bahagian pertama daripada ujian. Datangnya kepada manusia, kepada kita, hal yang tidak kita inginkan. Lihat, rasa takut tidak kita inginkan, rasa lapar tidak kita inginkan, harta kita hilang, dicuri, kebakaran tidak kita inginkan, bangkrut tidak kita inginkan, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, apalagi dalam keadaan mendadak, sangat tidak kita inginkan. Dan susah kita menerimanya, berat bagi kita menerimanya. Demikian juga kekurangan daripada makanan dan buah-buahan tersebut. Ini bahagian pertama. Karena cobaan yang akan Allah berikan kepada manusia, ujian yang akan Allah berikan manusia dari dua pintu. Pintu pertama ini hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia untuk terjadi, sebahagiannya Allah sebut di dalam ayat ini. Sementara bab yang kedua daripada bab ujian adalah nikmat, hal-hal yang disenangi oleh manusia. Jangan kira bahwa ujian itu adalah selalu sesuatu yang tidak kita inginkan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian, materi ujian kita hidup di permukaan bumi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila kami uji dia, garis bawahi kalimat kami uji dia. Adapun manusia, apabila kami uji dia, kami muliakan, kami beri dia nikmat,
Lihat, sesuatu yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah katakan sebagai ujian. Fayaqulu rabbi akraman. Manusia akan berkata Allah sedang memuliakan diriku apabila dapat nikmat. Ayat berikutnya wa amma idza mabtalahu. Adapun ketika kami uji dia, garis bawahi kalimat uji. Faqadara alaihi rizqah, lalu Allah sempitkan rezekinya. Sempitnya rezeki, kurangnya harta, bahagian daripada ujian. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan berkata, Rabbku telah menghinakanku. Allah sudah tidak peduli lagi kepadaku. Allah tidak sayang lagi kepadaku, dan kalimat-kalimat yang senada dengannya. Di dalam ayat ini terang Allah katakan nikmat yang Allah berikan adalah ujian. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi daripada sempitnya rezeki dan harta dan kelapangan adalah materi ujian. Berarti musibah yang menimpa seperti yang didetailkan oleh Allah di dalam ayat ini, ataupun nikmat yang kita rasakan, dua-duanya materi ujian. Makanya kita katakan tadi bahwa ayat ini hanya membahas bab pertama daripada masalah ujian. Bab yang kedua adalah bab nikmat. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat agar kita waspada di dalam menjalani kehidupan. Korban yang berjatuhan dan tidak pandai melewati masa ujian dari pintu kenikmatan lebih banyak daripada korban yang berjatuhan dari pintu kesusahan. Sekali lagi, ini adalah materi ujian. Kesusahan, kenikmatan adalah ujian dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan sesuatu yang kalian cintai, keburukan sesuatu yang tidak kalian sukai. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan itu. Kami akan uji kalian dengan nikmat dan petaka. Korban yang berjatuhan gagal dalam menjalani ujian dari pintu kenikmatan jauh lebih banyak daripada korban yang berjatuhan dari pintu petaka dan musibah. Oleh karenanya, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan membaca sejarah-sejarah para nabi dan rasul, kita akan temukan mayoritas musuh para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia terpandang, baik karena kedudukannya atau karena hartanya. Silahkan baca sejarah, silahkan kembali kepada kitabullah dan runut kejadian demi kejadian dakwahnya para nabi dan para rasul. Mayoritas musuh-musuh dakwah berasal dari orang-orang yang gagal dan korban karena tidak bisa menjalani dan tidak sukses di dalam melewati ujian dalam kenikmatan, sehingga mereka menjadi musuh para nabi dan para rasul. Sebagaimana mayoritas pengikut para nabi dan para rasul berasal dari kalangan lemah, mayoritas. Akan tetapi kita membahas ayat ini karena ada kaitannya dengan kejadian yang sedang menimpa kaum muslimin, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sebahagian mereka adalah saudara dari kita-kita yang ada di sini. Yang namanya ujian kehidupan pasti akan Allah berikan dimanapun kita berada, di negeri apapun kita ada. Kita tidak akan bisa lewati kehidupan ini tanpa ujian yang Allah berikan. Kemudian Allah lanjutkan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Allah ingin ujian yang Allah berikan itu kita lewati dengan yang namanya sabar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Alangkah menakjubkannya urusan orang mukmin. Alangkah menakjubkannya masalah yang menimpa orang mukmin. Seluruh apapun yang datang menimpanya kebaikan. Seluruh apapun yang menimpanya kebaikan. Tidak ada yang namanya kesalahan, kejahatan, keburukan, tidak ada. Orang mukmin, walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terwujud kecuali untuk orang-orang mukmin. Apa itu kebaikan dalam seluruh urusan? In asabathu dharra, apabila dalam kehidupan yang datang kepadanya adalah sesuatu kesusahan, sesuatu musibah, sesuatu mudarat yang tidak dia inginkan, sabar. Orang mukmin akan bersabar. Fakana khairan lahu, itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabatu sarra, apabila yang datang kepadanya adalah kenikmatan, kelapangan, kenyamanan, kenikmatan, syakar, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, itulah yang terbaik untuknya. Petaka apabila datang, hanya orang-orang bersabar yang tetap akan bisa merasakan nikmatnya hidup di tengah petaka yang datang. Hanya orang-orang yang bersabar, yang tetap bisa tersenyum di atas penderitaan yang sedang dia rasakan. Sebagaimana orang yang tidak mampu bersyukur, merekalah orang-orang yang akan menjerit walaupun di atas kenikmatan. Orang yang bersabar tetap akan bisa bahagia, tersenyum, berlapang dada di atas pahitnya penderitaan ujian. Dan orang-orang yang tidak pandai bersyukur menjerit, teriak di atas kenikmatan. Subhanallah. Oleh karena itu yang terbaik untuk orang mukmin adalah bersabar di saat musibah datang dan bersyukur di saat kenikmatan yang datang dalam kehidupannya. Wa basyiris sabirin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna wajadna ahla ayyamina bisabr." Kita menemukan indahnya kehidupan hanya di dalam sifat sabar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan berikutnya, apa itu sabar? Bagaimana sabar dalam berhadapan dengan musibah? Apa yang harus diambil untuk menjadi orang sabar? Bagaimana sikap sabar di dalam musibah yang menimpa? Sabar di dalam musibah yang menimpa, ma'asyiral muslimin, adalah ridho dengan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan di dalam takdirnya yang maha bijaksana dan maha adil. Tidak protes, jiwa kita tidak protes terhadap apa yang Allah tabaraka wa ta'ala putuskan di dalam kehidupan kita. Inilah sabar dalam berhadapan dengan musibah. Orang mukmin ketika datang suatu kejadian kepadanya, hal-hal yang tidak dia inginkan, ia sadar bahwa ini keputusan Allah, Rabb pencipta langit dan bumi. Dan jiwanya tidak protes, batinnya menerima keadaan tersebut. Inilah yang digambarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat setelahnya, alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang bersabar itu di dalam petaka yang datang menimpanya adalah mereka-mereka yang ketika datang kepada mereka musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya pada dasarnya milik Allah dan kembali kepada Allah. Ucapan ini, ma'asyiral muslimin,
Ucapan seorang mukmin yang mana ucapan itu berasal dari dalam jiwanya dan dadanya yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya lisan ini adalah juru bicara hati. Maka apabila lisan berucap kata yang hati tidak seperti itu, lisan telah berdusta. Yang dimaksudkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, qalu, mereka berucap ucapan lisan yang jujur sesuai dengan keadaan hati dan batinnya. Bukan ucapan lisan yang tidak ada di dalam hati dan jiwa. Karena itu adalah kebohongan atau kemunafikan. Berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada di dalam dadanya. Yang dimaksudkan oleh Allah, qalu, mereka berucap ucapan yang jujur. Ucapan yang jujur adalah ucapan kata yang sesuai dengan apa yang ada di dalam dadanya. Inna lillah. Musibah apapun yang datang kepada kita, dalam bentuk apapun, sebenarnya semua adalah milik Allah. Naam, semua yang kita miliki milik Allah. Bahkan dengan kita-kitanya milik Allah. Apabila suatu saat Allah menguji kita dengan kekurangan harta, hilangnya, wafatnya orang-orang yang kita cinta, seorang mukmin akan mengatakan, harta yang telah ada padaku hanyalah titipan Allah, bukan mutlak punya saya. Allah yang punya, Allah yang titipkan kepada aku, dan Allah telah ambil kembali titipan tersebut. Orang tua saya yang meninggal dunia punya Allah, bukan punya saya. Memang orang tua saya dalam kehidupan dunia, akan tetapi orang tua saya itu milik Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang punya dia, Allah yang telah mendatangkannya ke permukaan bumi, dan Allah telah memanggilnya kembali ke sisinya. Semoga Allah merahmati. Apapun musibah yang menimpa kita, apabila kita kembali kepada konsep dan moto dalam musibah, orang mukmin ini akan selamat. Di saat seluruh yang kita miliki benar-benar kita rasakan bahwa itu sebenarnya hanya titipan Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini tidak akan bisa kita dapatkan. Jiwa yang tetap merasakan di saat musibah datang, di saat petaka datang menimpa, tetap kita bisa merasakan semuanya milik Allah. Allah telah mengambilnya kembali kepadanya. Tidak akan bisa kita rasakan di saat musibah datang, kalau di saat kita lapang, kita tidak pernah merasakan bahwa itu adalah milik Allah dan titipan Allah. Karena apapun yang terjadi kepada manusia di saat sempit, yang terjadi padanya adalah bagaimana dia di saat lapang. Kita tidak akan bisa di saat musibah datang benar-benar jiwa kita menerima inna lillah, semuanya milik Allah. Kecuali di saat di masa lapang kita benar-benar merasakan semua yang kita miliki itu milik Allah. Sebenarnya apa yang kita miliki di permukaan bumi? Itu mata kita, bukan mata kita. Buktinya di saat mata itu akan sakit, kita tidak bisa tahan dia. Seandainya mata itu punya kita tidak akan mau mata kita sakit. Kita tidak akan mau mata kita itu tidak bisa membaca, harus memakai alat baca, alat bantu baca dan semacamnya. Tidak ingin. Begitu juga seterusnya. Makanan yang ada di rumah kita, silakan cari mana yang makanan itu yang milik kita. Semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat kita makan di meja hidangan, coba perhatikan seluruh makanan yang ada di depan mata kita itu. Cari makanan yang milik kita, yang bukan Allah yang mendatangkannya. Tidak akan bertemu. Tidak selembar daun pun, tidak sebutir bijian pun, tidak sepotong daging pun yang punya manusia. Semuanya Allah yang memberikannya kepada manusia. Pulang kita ke rumah, ma'asyarul muslimin, buka lemari baju kita, pandang seluruh pakaian yang kita punya. Cari satu lembar pakaian yang satu benangnya hasil karya manusia, bukan ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak akan menemukan. Seperti yang Allah katakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian pada dasarnya orang yang lapar dan tidak makan, kecuali orang-orang yang kuberikan makanan itu kepada.
Berarti seluruh yang kita makan milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Seluruh kalian lapar. Kalian tidak bisa makan kecuali orang-orang yang aku berikan kepadanya makanan. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu. Hai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang telanjang tanpa pakaian, kecuali orang yang aku berikan kepada mereka pakaian. Inna lillah. Semua yang kita miliki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikannya kepada kita. Kita terlahir ke permukaan bumi, ma'asyiral muslimin, tanpa apapun. Apabila kita mengenang ini kembali, merasakan bahwa apa yang kita miliki sekarang luar biasa nikmat dan rahmat Allah yang kita rasakan. Dan apabila kita tidak merasakan itu, maka mari kita introspeksi diri. Mungkin sifat syukur kita terhadap rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita mesti harus dibenahi, diperbaiki. Kita lahir ke permukaan bumi tanpa apa-apa, dan dalam keadaan seperti itu kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, yub'atsun nasu yaumal qiyamati ufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa dikhitan. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana pertama kali kalian kami ciptakan, seperti itu kalian akan kami kembalikan. Maka tidak ada satupun sebenarnya yang punya kita. Semua adalah milik Allah. Dan orang-orang yang sanggup merasakan bahwa seluruh yang dia miliki milik Allah di saat lapang, dialah yang bisa merasakan sifat itu di saat sempit. Orang-orang yang mampu merasakan seluruh nikmat yang datang ketika kenikmatan itu datang adalah milik Allah. Mereka juga yang bisa merasakan ketika nikmat itu diambil di saat musibah datang, yang diambil itu adalah pemberian Allah dan bukan punya saya. Dia tidak protes dengan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah sifat sabar di dalam berhadapan dengan musibah. Di saat manusia benar-benar menyadari Allah yang telah memberikannya kepada saya, Allah mengambilnya kembali. Sehingga tidak ada sifat protes sedikit pun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anam, pemimpin manusia, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, adalah pemimpin manusia dalam suri tauladan, dalam sifat ridho terhadap keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun lamanya aku mengabdi sebagai pembantu di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun lamanya. Tidak pernah apabila sebuah pekerjaan salah yang kulakukan, tidak pernah Rasulullah itu berkata kepadaku, kenapa ini yang kamu kerjakan? Sebagaimana apabila ada sebuah pekerjaan yang mesti aku kerjakan, tidak aku kerjakan, tidak pernah Rasulullah itu berkata kepada aku, kenapa tidak kamu kerjakan? Dan apabila ada salah seorang di antara keluarga Rasulullah SAW yang marah kepadaku karena kesalahanku, Rasulullah menasihati keluarganya tersebut seraya berkata, innahu law quddira syai'un kana. Nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya, apapun yang Allah takdirkan akan terjadi, pasti akan terjadi. Lihat Sayyidul Mursalin, bagaimana sifat ridhonya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Entah di mana posisi kita. 10 tahun lamanya Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW tidak pernah protes terhadap satu kejadian yang menimpa beliau. Itu pun karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu hanya hidup 10 tahun bersama Nabi di rumah tangga Nabi SAW. Andai Rasulullah SAW berumur lebih panjang daripada itu, maka tetap Anas bin Malik akan menemukan Rasulullah SAW seperti itu sifat.
Karena orang yang mampu bertahan tidak pernah protes kepada takdir Allah selama 10 tahun, dia akan mampu bertahan lebih panjang daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering kesal, kita sering marah karena kita tidak ridho dengan keputusan yang terjadi. Kita tidak melihat kejadian yang terjadi di permukaan bumi adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. 500 tahun lamanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tuliskan apa yang akan terjadi di permukaan bumi. Seluruh hal yang tidak kita sukai menimpa kita telah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan kita, bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi ini. Sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, sebelum Nabi Adam singgah dan turun ke permukaan bumi, bagaimana apapun yang menimpa kita, hal-hal yang tidak kita cintai, tidak kita sukai, telah Allah tuliskan. Maka sarana pendukung datangnya kesabaran di dalam musibah adalah iman kepada Allah, terutama di dalam iman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan di dalam ayat Allah berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang seperti itu, yang senantiasa bisa merasakan apa yang mereka miliki semuanya adalah milik Allah dan hanya kembali kepada Allah, mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawatnya kepada orang tersebut. Salawat dari Allah kepada manusia artinya rahmat dan nikmat. Salawat dari Allah kepada manusia artinya rahmat dan nikmat. Salawat ada 3. Salawat dari Allah kepada manusia, salawat dari malaikat untuk manusia, salawat dari manusia kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Salawat dari Allah kepada manusia adalah dengan Allah memberikan rahmat, nikmat, anugerah dan kasih sayang. Salawat dari malaikat untuk manusia adalah ketika malaikat memohonkan ampunan untuk dosa manusia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salawat dari manusia kepada Rasulnya adalah salawat yang kita ketahui ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalam hidupnya, Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah suatu materi yang bisa kita sampaikan hari ini sehubungan dengan kejadian besar yang menimpa saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, yang mungkin sebahagian mereka adalah keluarga kita. Yang jelas mayoritas penduduk negeri ini berasal dari sana. Maka akan banyak kaum muslimin yang juga menderita batinnya dengan penderitaan batin yang ada di sana. Semoga apa yang bisa kita sampaikan memberikan sesuatu di dalam jiwa dan batin kita, dan semoga saudara-saudara kita yang di sini maupun di sana diberikan ketabahan oleh Allah, kesabaran dalam berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka inginkan datang. Terakhir telah beredar SMS dari handphone ke handphone, entah siapa pelakunya dan entah siapa dari mana dasar datangnya, dan ini menyebar dalam skala nasional dan di ujungnya pakai perintah sebarkan. Dikaitkan antara jam kejadian dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. 17:16, 17:58, 5:42 atau 45, jam berapa? Tanggal 30 bulan 9. Dikait-kaitkan bulan, tanggal, hari, jam dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hal ini adalah batil, dan Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan cara seperti itu, dan manusia tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang ilmu gaib bahwa memang inilah makna daripada ayat Al-Quran.
Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan cara yang seperti itu. Semua itu adalah dhann, prasangka manusia saja. Iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka hanya mengikuti dhann, prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun, tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang seperti itu. Kejadian ini persis ketika WTC dihancurkan, ada ayat-ayat yang disebarkan oleh manusia. Ini adalah bukti kebenaran Al-Quran, bukti keajaiban Al-Quran dan semacamnya. Ini adalah batil dan tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita sebarkan kepada kaum muslimin. Ayat-ayat di dalam angka-angka yang mereka berikan semuanya bercerita tentang azab Allah atas orang-orang yang Allah murkai. Apabila kita yakini itulah makna ayat, maka kita yakini, kita pastikan yang datang di negeri Sumatera Barat adalah azab dan murka Allah, dan orang-orang yang wafat semua adalah musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Nabi dan Rasul, musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang bisa memastikan itu? Siapa yang bisa memastikan itu? Tidak ada. Oleh karena itu, hal itu adalah batil, tidak boleh kita sebarkan dan tidak boleh kita yakini kebenarannya. Musibah ketika datang pasti karena dosa dan kesalahan kita. Karena Allah tidak akan mengadab orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai beriman kepadanya. Akan tetapi ketika musibah datang karena dosa manusia, bisa berbentuk teguran, bisa berbentuk murka Allah. Kedua itu ada kemungkinan. Tentu kita berharap itu adalah teguran, walaupun kemungkinan itu murka Allah, juga tidak akan tertutup pintu untuk itu. Bumi Sumatera Barat dikenal dari puluhan tahun yang lalu adalah sumber ilmu syariat. Tempat di mana orang belajar ilmu agama, pesantren-pesantren yang telah mengeluarkan orang-orang cerdik dan pandai dalam ilmu agama sampai sekarang masih berdiri di sana. Dan orang tidak bisa ingkari bahwa mayoritas alim ulama dalam skala nasional berasal dari negeri itu. Karena memang negeri itu negeri yang penuh dengan orang-orang yang belajar ilmu agama. Akan tapi semua itu sekarang sudah sirna, hilang, dikikis oleh arus globalisasi. Wallahu a'lam. Apakah teguran yang Allah berikan atau murkanya karena dosa yang telah terjadi? Kita berharap teguran, walaupun kemungkinan azab dan murka bukanlah suatu hal yang mustahil. Yang harus kita lakukan adalah mari mengintrospeksi diri, baik kita yang ada di sini atau saudara kita yang ada di sana. Karena dosa yang terjadi di sana yang telah mendatangkan petaka, dosa yang kita lakukan di negeri kita juga akan mendatangkan petaka seandainya Allah tidak maafkan. Dan Allah tidak lindungi manusia dengan keberadaan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita menyediakan beberapa waktu ke depan seandainya ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat dan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita persilakan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan, dan hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim kalau saya tidak khilaf, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, mengikis manusia dari permukaan bumi dari awal sampai akhir. Makna daripada hadis adalah siapapun yang berdosa dan tidak berdosa, orang saleh ataupun taleh, dikikis oleh petaka yang datang. Sehingga Aisyah bertanya, bagaimana dengan yang saleh di antara mereka? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. Petaka ketika datang, musibah ketika menimpa, Allah ketika sudah akan menurunkannya, maka musibah dan petaka itu tidak pandang bulu, mengikis semuanya. Orang-orang yang dosanya, dosa mereka lah yang telah mengundang petaka tersebut, akan dikikis oleh petaka tersebut. Demikian juga orang-orang sekelilingnya.
yang bukan mereka penyebab datangnya petaka tersebut. Anak-anak tidak berdosa. Oleh karena itu sebagian bertanya kepada kita, kenapa anak-anak juga ditimpa oleh bencana? Bukankah mereka orang yang tidak berdosa? Atau memang orang saleh yang tidak ikut ambil bahagian dan berandil, punya andil di dalam memakmurkan maksiat? Allah juga akan timpakan itu kepada mereka. Dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, khawatirlah kalian, cemaslah kalian terhadap fitnah, bencana yang ketika Allah turunkan tidak hanya mengikis orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Karena bencana ketika datang menyapu secara keseluruhan. Yang saleh dan yang taleh. Soal bahwa orang saleh juga akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bencana karena dosa-dosa orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia tidak bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan tidak bertolak belakang dengan ayat Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku, kalau kalian kufur aku akan timpakan azab yang pedih. Tidak bertolak belakang, karena di dalam syariat Islam hukum itu dipandang dari hukum mayoritas. Hukum dipandang dari hukum mayoritas. Apabila mayoritas masyarakat adalah masyarakat yang beriman, maka Allah tidak akan turunkan bencana. Yang Allah akan berikan adalah nikmat. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Walau di tengah masyarakat yang mayoritas beriman dan bertakwa, adanya orang-orang yang berbuat maksiat. Bukankah di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam maksiat terjadi? Ya. Bukankah Rasulullah SAW memenggal tangan, merajam, memenggal leher? Iya. Akan tetapi itu hukum minoritas. Karena mayoritas orang-orang di zaman itu adalah orang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Ini hukum mayoritas. Sebagaimana yang tadi, apabila mayoritas di situ adalah orang-orang yang banyak berbuat maksiat, maka Allah akan timpakan bencana walaupun melanda orang-orang yang beriman di negeri tersebut. Karena Islam selalu memandang mayoritas di sebuah negeri tersebut. Oleh karena itu ketika musibah datang, pahamlah kita itu berasal daripada dosa, diakibatkan dosa orang-orang yang mayoritas ada di negeri tersebut. Walaupun akan mengikis orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak berdosa yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nas Al-Quranul Karim menjanjikan keselamatan untuk orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang hanya akan diselamatkan oleh Allah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, anjainal ladina yanhauna 'anissu. Kami akan selamatkan orang-orang yang melarang manusia daripada kejahatan, kemaksiatan. Orang-orang yang Allah nilai merekalah penegak amar ma'ruf nahi munkar, itulah yang mayoritas Allah selamatkan dari bencana yang menimpa. Ketika bencana menimpa, guncangan hebat menimpa Jogja, salah satu pesantren 70% bangunannya ambruk, namun tidak seorang pun korban ada di sana. Allahu a'lam, mungkin bahagian daripada, kita berharap bahagian daripada apa yang dikatakan oleh Allah, orang-orang yang melarang daripada yang mungkarlah yang akan Allah selamatkan dari bencana tersebut. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan hal yang seperti itu.
Yang akan Allah selamatkan adalah orang-orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan nahi mungkar lebih dominan dalam ayat ini. Allah berfirman, anjaynal ladzina nahawna 'anil su'. Maka kita mengatakan bahwa sebenarnya dakwah yang senantiasa mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Mereka sampaikan dengan hikmah. Yang kita berharap kita adalah barisan tersebut. Bukan hanya harapan, tapi usaha. Kita berharap inilah penopang masyarakat agar tidak ditimpa bencana oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan kita ingin berada di barisan tersebut. Sesungguhnya manusia pelaku maksiat berhutang budi kepada orang-orang yang saleh, yang amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan. Karena merekalah Allah menjaga. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila melihat di negeri tersebut masih banyak orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga negeri tersebut daripada adab bencananya. Oleh karena itu, bendera dakwah harus tetap kita kibarkan. Beramar ma'ruf nahi mungkar harus tetap utuh dan berjalan. Karena itulah tonggak penopang masyarakat. Seandainya sudah hilang itu dari kehidupan mereka, maka kemungkinan besar azab Allah Rabbul Izzati wal Jalal akan turun atas dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Itu yang bisa saya jawab bahwa tentang makna ayat dan hadis tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala-galanya. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang Allah pandang dalam ilmunya yang Maha mengetahui pantas untuk selamat. Dan kita juga berharap dalam musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita di bumi Minangkabau, ketika saya berusaha menelpon salah seorang ustadz yang ada di sana dan bertanya tentang adakah korban jiwa, luka parah yang lainnya menimpa salah seorang di antara ikhwan kita, dia mengatakan tidak ada. Secara pribadi saya sangat berharap, walau ilmu gaib hanya ada di sisi Allah. Ilmu gaib hanya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun secara pribadi saya berharap ini janji Allah di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi. Ini janji Allah di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami akan selamatkan orang-orang yang melarang manusia dari perbuatan yang tidak baik. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa ilmu gaib hanya Allah yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah dalam ucapannya di dalam Al-Quran. Dan kita tidak pernah tahu tentang ilmu yang telah dimiliki oleh Allah. Namun kita berharap dan berusaha berada di dalam barisan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Dan apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan beritanya, kita berharap bahagian daripada janji Allah, walau kita tidak bisa pastikan. Namun itu yang bisa saya dapatkan, dan itu memberikan kebahagiaan tersendiri di dalam dada dan harapan di dalam dada bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga barisan yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengatakan bahwa yang hak adalah hak walau apapun tantangannya, yang batil adalah batil walau apapun risiko yang harus mereka hadapi. Semoga Allah menjaga hati kita, semangat kita untuk selalu berada di dalam barisan yang senantiasa mendakwahkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan akhlak yang terbaik, dengan budi pekerti yang terbaik, dengan ungkapan yang terhalus. Wallahu ta'ala. Ya. Pak Ustadz, apakah haram bersalaman antara sepupu laki-laki dengan sepupu perempuan? Haramnya bersalaman adalah dengan wanita yang bukan muhrim, kalau itu bagi laki-laki. Atau haramnya bersalaman pada laki-laki yang bukan muhrim, kalau itu adalah bagi
wanita. Kapan laki bersalamannya haram? Apabila dia bersalaman dengan wanita yang bukan muhrimnya. Kapan bersalaman haram bagi wanita? Apabila dia bersalaman dengan laki yang bukan muhrimnya. Siapa muhrim laki-laki? Siapa muhrim wanita? Muhrim laki-laki wanita adalah orang yang tidak boleh menikah dengan dirinya. Orang yang tidak boleh menikah dengan dirinya. Selagi laki-laki itu adalah laki-laki yang boleh menikah dengan perempuan, maka itu mereka tidaklah muhrim. Dan saudara sepupu tidaklah muhrim. Baik berasal dari pihak ayah ataupun berasal dari pihak ibu. Ataupun berbeda. Ayah dan ibunya adik-beradik, berbeda berarti. Anak mereka bukanlah muhrim. Ibu dan ibu ini adik-beradik. Sepupu, tidak muhrim. Ayah dan ayah adik-beradik, sepupu, tidak muhrim. Dan itu ada dalam nas Al-Quranul Karim. Itu ada di dalam nas Al-Quranul Karim. Dan anehnya, banyak sekali kaum muslimin di zaman kita merasa bahwa seandainya sepupu itu berasal dari ayah dan ayah yang adik-beradik, maka itu mahram. Itu batil. Dengan nas Al-Quranul Karim. Antum bisa membukanya dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Wahai Nabi, kami telah halalkan kepadamu istri-istrimu yang telah engkau berikan kepada mereka mahar-mahar mereka, dan kami halalkan untukmu budak-budak wanitamu yang telah Allah berikan kepadamu. Kami halalkan kepadamu anak-anak pamanmu dari ayahmu. Kami halalkan kepadamu anak-anak pamanmu dari saudara-saudara ayahmu. Amun adalah paman yang berasal dari ayah, baik adik ayah atau abang ayah. Amun dalam bahasa Arab. Kami halalkan kepadamu anak-anak mereka, wanita-wanita anak daripada pamanmu tersebut. Maka dari mana datangnya bahwa itu tidak halal? Wa banati ammatika, dan kami halalkan kepadamu anak-anak dari bibimu dari ayahmu. Artinya saudara perempuan daripada ayah kita.